Satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan dan saya Maharani. Kami di sini akan menemani pemirsa di rumah dalam 10 menit ke depan, pastinya dengan orang-orang pintar juga dalam acara Ostar, obrolan seru orang pintar. Baiklah, kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang spektakuler, yaitu Mas Dayat yang merupakan anggota Kopma Koperasi UIN. Wah, dengar-dengar Mas Dayat ini katanya dari jurusan manajemen dakwah juga itu dia. Iya, betul. Dan juga mahasiswa baru yang ingin menggali ilmu berbisnisnya memasuki Kopma Koperasi Mahasiswa. Baiklah pemirsa, mau tahu orangnya? Marilah kita panggil Mas Dayat. Selamat pagi Mas Dayat. Selamat pagi Mas. Kabar baik Mas? Alhamdulillah baik. Oke Mas Dayat, sebenarnya apa sih Mas yang mempelopori Mas untuk masuk Kopma UIN? Sedangkan kan masih banyak organisasi lain yang bagus, contohnya seperti LDK, atau Mas mau ikut seperti PMII atau yang lain gitu? Oh sebenarnya ya, aku tertarik pada koperasi ini karena saya dalam mimpi saya itu, dalam cita-cita saya itu terdapat yaitu ingin menjadi seorang wirausaha dan ingin menjadi seorang manajer yang baik. Nah, dan cocok sekali di koperasi ini kita akan belajar yang namanya manajemen, kemudian di sana akan menjadi bagaimana kita menjadi seorang leader dan lain sebagainya, dan itu semua yang membuat saya tertarik untuk mengikuti koperasi itu sendiri. Oke, baiklah Mas Dayat. Terus apa saja yang telah Mas Dayat ini maksudnya Mas Dayat telah dapat dalam Kopma tersebut? Kan Mas Dayat sekarang sudah menjadi anggota dalam 1 semester. Lalu apa saja yang telah Mas dapatkan? Banyak sekali yang saya dapatkan di koperasi itu sendiri. Yang paling penting itu adalah yang pertama, yaitu adalah ilmu. Nah, ilmu di sini kita akan mengetahui bagaimana kita harus memanajemen, terus kita juga dapat mengetahui koperasi itu seperti apa. Kemudian di sana itu koperasi itu sistemnya itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semuanya sama. Dan yang kedua, saya mendapatkan pengalaman hidup yang menurut saya itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu saya mendapatkan teman-teman baru, entah itu dari berbagai jurusan yang ada di UIN. Kemudian di sana juga saya mendapatkan diskon dari koperasi itu sendiri. Kemudian dapat poin. Nah, poin ini biasanya akan diumumkan saat akhir tahun. Nah, di sana nanti kita akan ramai-ramai menukarkan poin itu dengan hadiah ya, seperti itu. Super sekali Mas Dayat ini pemirsa. Oke Mas Dayat, keseruan apa saja yang telah Mas dapat juga, tapi dalam 1 semester ini juga dalam Kopma tersebut? Keseruan yang saya dapatkan itu dari awal ya, dari mulai awal saya masuk itu saya merasakan keseruan karena di sana saya pertama saya melakukan ospek di koperasi. Nah, di sana saya mendapatkan ilmu tentang koperasi. Kemudian di sana juga kami seru-seruan ya, bukan hanya mendengarkan materi saja. Di sana kita akan mendapatkan hadiah, kemudian mendapatkan voucher gratis. Kemudian sering adanya diskusi-diskusi. Nah, itu semua yang saya dapatkan ketika saya mengikuti koperasi dalam semester ini. Voucher itu akan didapatkan khusus untuk anggota Kopma atau seluruh mahasiswa yang membeli, Mas? Jadi kalau yang voucher itu biasanya acara untuk anggotanya sendiri. Nah, biasanya itu acaranya mingguan. Nah, di situ nanti acaranya biasanya kita akan diskusi bareng, kemudian misalkan ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh anggota. Nah, maka anggota ini berhak mendapatkan voucher itu. Entah itu voucher makan gratis, entah itu voucher belanja, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Mengasihkan sekali ya, Mas. Oke, pemirsa, super sekali. Tapi kan di sekitar UIN ini juga banyak seperti minimarket, Indomaret. Jadi bagaimana Kopma UIN ini tetap mempertahankan eksistensinya? Apa strategi yang digunakan oleh Kopma UIN, Mas? Nah, strategi yang dimunculkan oleh UIN itu sendiri
Jadi kami biasanya sesama anggota atau pengurus mengadakan diskusi bareng, entah itu mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, di sana kita akan membahas strategi-strategi bagaimana kita bisa memasarkan dan bisa menarik pelanggan dan bisa lebih banyak pelanggan. Nah, di sana biasanya kami akan mematok harga yang miring ya, atau sesuai dengan kantong-kantong mahasiswa ya. Biasanya mahasiswa kan suka yang gratis-gratis ya. Nah, di sana biasanya nanti akan mengadakan diskon ya. Kemudian biasanya diadakan pas awal bulan. Nah, kemudian di sana juga nanti kita akan mengadakan kayak seminar-seminar, kemudian lomba-lomba yang membuat orang-orang itu tertarik dan bagaimana orang-orang itu lebih suka untuk apalagi mahasiswa ya, khususnya mahasiswa UIN, untuk bisa bangga gitu terhadap Kopma atau minimarket yang dimiliki oleh UIN itu sendiri. Betul sekali ya Mas. Jadi saya juga bangga punya UIN. Kalau misalnya jauh mau ke Pamela kan bisa dekat ke UIN, lebih murah dari Indomaret ya Mas. Iya, betul sekali. Baiklah pemirsa, itulah Kopar Mas Dayat walaupun jadi anggota, tapi ilmunya sudah seperti calon ketua Kopma gitu ya. Mudah-mudahan tercapai ya Mas. Amin. Oke, baik Mas Dayat, di sini yang Mas ketahui untuk mempertahankan atau memanage suatu koperasi itu seperti apa sih yang baik dan benar? Jadi di koperasi itu sebenarnya bukan hanya berdagang dan berdagang. Mungkin pikiran-pikiran orang mahasiswa itu ikut koperasi itu akan berdagang. Tapi di sana tuh bukan hanya berdagang ya. Di sana kita itu akan memasuki sebuah pendidikan ya. Di sana juga ada pendidikannya, mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, di sana nanti kita akan memasuki yaitu yang namanya Diksar, pendidikan dasar. Nah, di sana kita akan belajar Kopma itu apa, kemudian di sana kita akan belajar apa pentingnya Kopma, kemudian kita akan belajar bagaimana manajemen, bagaimana kita menjadi orang yang disiplin dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita akan belajar Dikor atau pendidikan organisasi. Nah, di sana kita akan belajar bagaimana kita manajemen sebuah organisasi, baik itu orang-orangnya maupun pengurus-pengurusnya dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu Dikmen, seperti itu. Seperti itu. Lalu berarti Mas masuk Kopma ini sangat beruntung sekali ya. Mas kuliah jurusan manajemen dakwah, jadi ilmunya dapat disalurkan gitu kan, langsung praktek dalam Kopma tersebut. Betul sekali. Apalagi seperti yang Mas bilang, kantong mahasiswa, Mas anggota dapat diskon. Sering dapat voucher makan Mas? Wah, sering banget ya. Udah Setiap bagi nanti sama kami dulu Mas. Insya Allah. Sering datang aja, sering belanja. Nanti biasanya orang yang suka belanja itu biasanya dapat penukaran poin di akhir tahun itu. Itu dengan pakai kupon atau kita bawa nota belanjanya Mas? Biasanya nanti ditanyakan oleh hasilnya itu sendiri. Oke, baik Mas Dayat. Lalu apakah cita-cita Mas Dayat itu setelah keluar dari UIN, nanti kan sudah wisuda, sudah KKN seperti itu kan, lalu kan pasti ya ilmu-ilmu dalam Kopma atau ilmu dalam manajemen dakwah itu bisa diterapkan dalam masyarakat. Nah, apa cita-cita Mas Dayat setelah keluar dari UIN? Jadi keinginan saya itu banyak sebenarnya, cuma ada satu hal yang membuat saya ingin menerapkan ya. Terutama saya ini kan anggota Kopma ya, jadi saya tuh berkeinginan apabila saya mempunyai modal yang besar ya, nah atau saya akan membuat sebuah minimarket ya, tapi bukan Indomaret, namanya Dayat Maret. Nanti di sana saya akan membangun ya, entah itu di desa saya atau di UIN juga bisa, atau di mana jangan UIN dah, nanti tahu saingan. Di daerah saya. Nah, nanti di sana nanti saya akan merekrut orang-orang sekitar yang ada di sekitar saya. Nanti saya akan ajarkan mereka semua bagaimana bisa menjadi seorang leader, terutama leader bagi diri sendiri. Di sana saya akan membuat warga-warga sekitar untuk lebih sejahtera lagi, seperti itu. Berarti nanti kita juga bakal saingan Mas, soalnya Ridwan sama saya juga bakal buat mall. Oh, ya. Iya. Tapi harganya tetap lebih miring. Oke, baik pemirsa, telah 10 menit kita berbincang-bincang dengan obrolan seru bersama orang yang pintar tentunya juga.
Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Mas Dayat ini sebagai anggota Kopma kita semua mendapatkan ilmu dan bisa mencobanya dari sekarang hingga nanti. Baiklah pemirsa, saya Ridwan. Saya Maharani Sweet. Kami dalam acara Ostar, Obrolan seru orang pintar. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.